Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aston dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas printer terbaru dari Canon, yaitu seri printer Pixma G2020. Nah, sebelum kita bahas, saya mengingatkan buat kalian Sobat Aston yang baru nonton, jangan lupa subscribe di channel ini dan klik tombol lonceng agar kalian bisa terus mendapatkan update dari channel ini. Printer ini dilaunching oleh Canon pada bulan Desember kemarin bersamaan dengan 3 seri terbarunya, yaitu seri G1020, kemudian G3020 dan G3060. Nah, apa saja sih kelebihan dari printer Pixma seri 2020 ini? Yuk kita unboxing dan kita review. Seperti biasa, untuk unboxing kita akan cek satu persatu apa saja yang kita dapatkan ketika membeli printer ini ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan mendapatkan kabel power. Kemudian yang kedua kita akan mendapatkan kabel USB. Di sini dihubungkan dengan PC maupun laptop. Kemudian kita juga akan mendapatkan kartu garansi dari Canon. Beserta di sini ada kitab panduannya ya. Yes. Setelah itu kita akan mendapatkan tinta starter pack warna cyan, magenta, yellow, dan black. Dan ini jenisnya seri G171. Ya, tinta ini sudah beda ya dengan seri sebelumnya. Desain tutup botolnya dibuat nozzle dan hanya pas di mulut tangki masing-masing warna. Kemudian setelah itu kita juga akan mendapatkan printhead warna black dan color. Nah, printhead ini sudah beda dengan seri sebelumnya. Nah, dan yang utama kita akan mendapatkan printer itu sendiri, yaitu printer seri Pixma G2020. Nah, kita bahas satu persatu ya, mulai dari desainnya dulu. Untuk desain printer ini dibuat lebih bagus. Kalau istilah di kendaraan biasa kita gunakan facelift ya. Jadi di depan ini sudah ada faceliftnya karena lengkungan pada ujung yang ada di seri sebelumnya, yaitu seri G2010 sudah dibuat lebih tajam dan lebih keren. Nah, berat printer ini pun juga melebihi seri sebelumnya yang hanya 5,8 kg dan sekarang mencapai bobot sekitar 6,4 kg. Panel kontrol kalau di seri G2010 ada di sisi kanan. Nah, kalau di seri G2020 ini berada di sebelah kiri dengan layar LCD 2 baris yang lebih besar. Kemudian untuk peletakan ink tank ini masih sama dengan seri G2010, yaitu black di sisi kiri dan CMY di sisi kanan dengan tampilan yang lebih keren. Tuh. Nah, next kita akan bahas mengenai spesifikasinya. Printer G2020 memiliki fitur all-in-one, yaitu bisa print, scan, dan copy. Minus wireless ya, karena wireless ini di seri atasnya dari G2020, jadi di seri G3030. Kemudian untuk kecepatan cetak standar ISO A4 itu hingga 9,1 image per minute untuk warna black dan 5,0 image per minute untuk warna yang color. Kemudian untuk sambungannya ini menggunakan kabel USB 2.0. Jumlah nozzle-nya itu 1792. Dan untuk penggunaan tintanya dengan menggunakan tinta G171. Untuk jenis tintanya, jenis tinta yang black itu tinta pigmen. Kemudian untuk yang CMY itu menggunakan tinta jenis dye. Kemudian untuk printhead-nya kita sekarang menggunakan seri MC G02.
Jadi ini seri printhead terbaru jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Kemudian untuk resolusi cetaknya maksimum pada 4800 kali 1200 dpi. Sedangkan untuk traynya hanya satu di belakang dengan maksimal kertas 100 lembar untuk HVS A4 polos. Nah, sistem operasi yang digunakan untuk menggunakan printer ini yaitu adalah yang pertama dari Windows 7 Service Pack 1, kemudian Windows 8.1 dan Windows 10. Dan untuk sobat Aston yang menggunakan Mac, kalian bisa berbahagia karena sekarang di seri terbaru ini sudah support untuk macOS mulai versi 10.15. Jumlah hasil cetaknya untuk setting standar ya. Jadi untuk setting standar black itu di angka 6000, sedangkan untuk warna CMY-nya itu di angka 7700. Sedangkan untuk setting economy blacknya bisa mencapai 7500, sedangkan untuk CMY-nya 7700. Kemudian ada fitur baru di sini yang belum ada di seri sebelumnya ya, yaitu ada maintenance cartridge atau absorber. Nah, ini bisa diganti sendiri. Posisinya di sini. Kesimpulannya, kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya yaitu G2010, upgrade-nya adalah yang pertama desainnya sudah desain body facelift, kemudian kecepatannya meningkat walaupun tidak begitu signifikan, hanya sekitar 0,3 image per menit untuk warna black-nya. Kemudian yang ketiga, perubahan tinta yang sebelumnya jenisnya day semua menjadi day dan pigment untuk warna black-nya. Kemudian yang keempat, ini ink absorbernya sudah bisa diganti sendiri. Jadi ini juga termasuk consumable, gitu kan. Kemudian yang kelima itu support untuk macOS. Jadi pengguna Mac itu bisa berbahagia di sini. Jadi kalau sobat Aston membutuhkan upgrade, maka sudah saatnya sobat Aston beli printer ini karena harganya juga nggak beda jauh dengan seri sebelumnya, dan di Aston juga sudah ready ya printer ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Silahkan klik tombol like apabila video ini bermanfaat, dan apabila sobat Aston memiliki ulasan lain terkait printer ini bisa tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.